Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas chapter 14 yang berjudul The Revenue Cycle Sales to Cash Collection. Anggota dari kelompok 6 yang pertama saya sendiri, Anggita Rahma dengan NPM 249, Fatimatus Zahra NPM 250, Nur Latifah NPM 253, Amalia Mustafa NPM akhir 259, dan Dina Lestari NPM akhir 265. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan uang tunai sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan pelanggan. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi inventaris tambahan guna memenuhi permintaan. Siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi dan bonus penjualan. Buku besar umum dan fungsi pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan dan keinginan. Yang kedua, berapa banyak persediaan yang harus disimpan dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana cara barang dagangan dikirimkan ke pelanggan. Haruskah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menyerahkannya kepada pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam logistik. Yang keempat, berapa harga optimal untuk setiap produk atau layanan. Yang kelima, haruskah kredit diberikan kepada pelanggan? Jika iya, ketentuan kredit apa saja yang harus ditawarkan? Berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada pelanggan individu? Yang keenam, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk mengoptimalkan arus kas? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan petunjuk bagaimana sebuah organisasi menjalankan 4 fungsi dasar aktivitas siklus revenue. Yang pertama, entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, yang keempat penagihan uang tunai. Sistem informasi siklus pendapatan bagian proses. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau melalui pos. Terlepas dari bagaimana pesanan awalnya diterima, sistem dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman tentang penjualan yang disetujui. Karyawan gudang dan pengiriman memasukkan data tentang aktivitas mereka segera setelah dilakukan, sehingga memperbarui informasi tentang status inventaris secara real-time. Setiap malam, program faktur berjalan dalam mode batch, menghasilkan faktur kertas atau elektronik untuk pelanggan yang memerlukan faktur. Selanjutnya ada entry pesanan penjualan. Nah, secara tradisional, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh karyawan. Semakin banyak organisasi yang berupaya memanfaatkan teknologi informasi agar pelanggan dapat melakukan lebih banyak entry data sendiri. Nah, salah satu cara untuk meminta pelanggan melakukannya adalah dengan meminta pelanggan mengisi formulir di web perusahaan. Cara lainnya adalah dengan meminta pelanggan menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemesanan penjualan perusahaan. Nah, kedua teknik tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dan juga memangkas biaya. Nah, selain memangkas biaya, teknologi informasi juga menyediakan peluang untuk meningkatkan penjualan. Adapun teknik lain melibatkan penggunaan sistem entry penjualan interaktif yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk agar memenuhi kebutuhan mereka secara tepat. Sistem entry penjualan interaktif tersebut menyesuaikan
tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membantu meningkatkan arus kas perusahaan. Sistem entry penjualan tersebut dapat membantu meningkatkan arus kas dalam 2 cara, yaitu pertama, karena banyak penjualan dibuat sesuai pesanan, lebih sedikit modal yang perlu diikat untuk membawa inventaris barang jadi besar. Kedua, model buat sesuai pesanan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan semua atau sebagian pembayaran di muka, bahkan mungkin sebelum mereka harus membayar bahan baku. Namun, efektivitas situs web sangat bergantung pada desainnya. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus meninjau catatan interaksi pelanggan di situs web mereka secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah dengan cepat. Teknologi informasi juga menyediakan banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga penjualan. Nah, selain itu juga teknologi informasi juga meningkatkan kualitas presentasi penjualan. Adapun ancaman dan pengendalian, yaitu ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah data penting tentang pesanan akan hilang atau tidak akurat. Nah, hal itu tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan secara negatif dan dengan demikian berdampak buruk pada penjualan di masa depan. Nah, sistem ERP menggunakan berbagai kontrol edit entry data untuk mengurangi ancaman tersebut. Contohnya, pemeriksaan kelengkapan dapat memastikan bahwa semua data yang diperlukan seperti alamat pengiriman dan juga penagihan dapat dimasukkan. Nah, ancaman kedua yang terkait dengan aktivitas entry pesanan penjualan menyangkut keabsahan pesanan. Jika perusahaan mengirimkan barang dagangan kepada pelanggan dan pelanggan kemudian menyangkal telah memesan, yang selanjutnya ada persetujuan kredit. Nah, sebagian besar penjualan antar bisnis dilakukan secara kredit. Nah, oleh karena itu, ancaman siklus pendapatan lain yang tercantum adalah kemungkinan terjadinya penjualan yang kemudian ternyata tidak dapat ditagih dan juga memerlukan otorisasi yang tepat untuk setiap penjualan kredit mengurangi ancaman ini. Nah, batas kredit adalah saldo akun maksimum yang diizinkan yang ingin diberikan oleh manajemen kepada pelanggan berdasarkan riwayat kredit dan juga kemampuan membayar pelanggan. Nah, jadi untuk pelanggan lama, persetujuan kredit hanya melibatkan pemeriksaan berkas induk pelanggan untuk memverifikasi keberadaan akun dan juga mengidentifikasi batas kredit pelanggan dan juga memverifikasi bahwa jumlah pesanan ditambah saldo akun saat ini tidak melebihi batas. Hal ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, untuk menegakkan pemisahan tugas ini dalam sistem ERP, petugas entry pesanan penjualan harus diberikan akses baca saja ke informasi tentang batas kredit pelanggan individual. Kemampuan untuk benar-benar mengubah batas kredit harus diberikan hanya kepada manajer kredit. Nah, agar efektif, persetujuan kredit harus terjadi sebelum barang-barang dilepaskan dari inventaris dan dikirim ke pelanggan. Nah, oleh karena itu, pemantauan yang cermat terhadap piutang usaha sangatlah penting. Manajemen perlu meninjau laporan umur piutang usaha secara berkala karena perhatian segera diberikan kepada pelanggan yang terlambat membayar. Yang selanjutnya ada memeriksa ketersediaan inventaris. Nah, selain memeriksa kredit pelanggan, staf penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup atau tersedia untuk memenuhi pesanan sehingga pelanggan dapat diberitahu tentang tanggal pengiriman yang diharapkan. Untuk prosesnya yaitu, jika persediaan yang cukup tersedia untuk memenuhi pesanan, maka pesanan penjualan akan diselesaikan dan bidang jumlah yang tersedia dalam berkas persediaan untuk setiap barang yang dipesan dikurangi dengan jumlah yang dipesan. Jika persediaan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi pesanan, maka pesanan kembali, otorisasi pembelian atau produksi barang-barang tersebut harus dibuat. Di perusahaan manufaktur, membuat pesanan tertunda melibatkan pemberitahuan kepada departemen produksi untuk memulai produksi barang-barang yang diminta oleh pelanggan. Adapun di perusahaan retail, departemen pembelian akan diberitahu tentang perlunya memesan barang-barang yang diperlukan. Nah, setelah ketersediaan inventaris telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan pemilihan tiket yang mencantumkan item dan jumlah setiap item yang dipesan pelanggan.
Nah, catatan inventaris yang akurat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan inventaris. Kehabisan stok dapat mengakibatkan terjadinya penjualan jika pelanggan tidak menunggu dan malah membeli dari perusahaan lain atau sumber lain. Nah, sebaliknya, kelebihan inventaris meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin memerlukan penurunan harga yang signifikan yang mengurangi keuntungan. Penurunan harga yang sering mengubah citra perusahaan menjadi pengecer diskon sehingga membuat pelanggan mengharapkan potongan harga. Nah, sistem ERP terpadu memfasilitasi penggunaan metode inventaris perpetual yang mengurangi risiko kehabisan stok yang tidak terduga atau inventaris yang berlebihan. Namun, keakuratan catatan inventaris perpetual memerlukan entry data yang cermat selama pelaksanaan aktivitas siklus pendapatan. Secara khusus, petugas pengiriman dan penjualan harus mencatat dengan benar jumlah barang yang dikeluarkan dari inventaris dan akan dikirimkan ke pelanggan. Yang selanjutnya ada menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Nah, layanan pelanggan sangat penting sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut dengan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. Yang tujuannya adalah untuk mendukung proses penting. Sistem CRM membantu mengatur informasi terperinci tentang pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan juga lebih personal. Layanan pelanggan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan data seperti penjualan kumulatif selama beberapa periode waktu untuk mengidentifikasi pelanggan yang disukai. Sistem CRM juga membantu menghasilkan penjualan tambahan. Namun banyak pertanyaan pelanggan yang bersifat rutin. Akibatnya perusahaan harus dapat dan harus menggunakan teknologi informasi untuk mengotomatiskan respons terhadap permintaan umum. Nah, kemajuan dalam teknik kecerdasan buatan juga memungkinkan untuk membuat alat pemberian saran otomatis yang disebut dengan chatbot yang mengurangi masukan pelanggan untuk memberikan respons siap pakai terhadap pertanyaan umum saat memesan. Nah, maka dari itu penting bagi akuntan untuk merancang laporan yang akan membantu manajer dalam mengevaluasi kinerja perwakilan layanan pelanggan dengan menggabungkan pengukuran internal dan juga eksternal. Kemudian yaitu shipping yang merupakan langkah pertama dalam memenuhi pesanan pelanggan yang melibatkan penghapusan barang yang benar dari inventaris dan kemudian mengulasnya untuk ke tahap pengiriman. Prosesnya yaitu yang pertama ada pick and pack order. Dengan proses tahap ini dimulai dengan mencetak picking tiket yang dihasilkan dari proses pemesanan. Tiket ini digunakan pekerja gudang untuk menemukan produk yang benar dan jumlah yang sesuai dengan inventaris. Setelah barang diambil dari gudang, barang tersebut akan dikemas untuk siap dikirim ke bagian pengiriman. Kemudian untuk tahap trades and control-nya, kesalahan dalam seperti kesalahan dalam pengambilan barang atau jumlah yang salah dapat menggunakan penggunaan barcode dan RFID sebagai kontrol otomatis yang dapat memverifikasi item dan jumlah yang diambil dengan informasi pada sales order. Teknologi ini dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi saat pengambilan. Dan untuk mencegah pencurian, inventaris dapat disimpan di tempat yang aman dengan akses fisik yang terbatas. Dan kemudian ada ship the order yang merupakan setelah barang dagang dikeluarkan dari gudang, maka barang tersebut akan dikirim ke pelanggan. Prosesnya setelah barang diterima oleh bagian pengiriman, maka mereka akan memverifikasi jumlah fisik barang yang diterima dengan picking tiket dan sales order untuk memastikan tidak ada perbedaan. Jika ada ketidaksesuaian, maka bagian pengiriman harus membuat back order untuk item yang kurang tersebut. Selanjutnya, pihak pengiriman akan memasukkan informasi pesanan ke dalam sistem untuk memperbarui catatan inventaris
mencetak packing slip, dan menghasilkan beberapa salinan bill of lading yang akan digunakan dalam proses pengiriman barang kepada pelanggan. Untuk threats and control-nya, sebagaimana dijelaskan pada tahap sebelumnya, pencurian dapat dicegah melalui kontrol akses yang ketat, pelacakan penggunaan RFID, dan pencatatan seluruh pergerakan inventaris. Kesalahan seperti barang yang salah atau pengiriman ke alamat yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Maka, sistem ARP dapat dikonfigurasi untuk memverifikasi jumlah dan detail produk sebelum pengiriman menggunakan barcode atau RFID. Selain itu, untuk mencegah pengiriman ganda, sistem diatur untuk mengunci pesanan yang telah dicetak dokumen pengirimannya sehingga tidak dapat diolah kembali. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai billing atau penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam sebuah siklus pendapatan itu melibatkan penagihan kepada pelanggan, di mana gambar di samping itu menunjukkan bahwasannya hal ini melibatkan dua tugas yang terpisah akan tetapi berkaitan yang erat, yaitu penagihan dan juga pemutakhiran piutang yang akan dilakukan oleh dua unit terpisah di dalam sebuah departemen akuntansi. Pada dasarnya, penagihan yang akurat dan juga tepat waktu untuk barang dagangan yang telah dikirim kepada pelanggan itu merupakan hal yang sangat penting. Karena aktivitas penagihan merupakan aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang dan juga meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan juga aktivitas pengiriman. Kegiatan ini membutuhkan informasi dari bagian pengiriman yang mengidentifikasi barang dan juga jumlah yang dikirim serta informasi tentang harga dan juga persyaratan penjualan khusus dari bagian penjualan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai prosesnya. Dokumen dasar yang dibuat dalam sebuah proses penagihan merupakan faktur penjualan. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh dari faktur penjualan yang memberitahukan kepada pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayarkan dan juga kemana mereka harus mengirimkan pembayaran ini. Seperti kebanyakan perusahaan, biasanya AO ini masih mencetak faktur kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggan yang lebih kecil. Akan tetapi pelanggan yang lebih besar menerima faktur melalui EDI, di mana EDI tidak hanya menghilangkan biaya pencetakan dan juga ongkos kirim, akan tetapi juga tenaga kerja yang terlibat dalam melakukan tugas-tugas tersebut untuk perusahaan. Pada dasarnya, faktur EDI dan juga pembayaran tagihan online itu juga akan menguntungkan pelanggan dengan mengurangi waktu dan juga biaya mereka yang seharusnya meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas. Dan bahkan, sebuah sistem akuntansi yang dirancang dengan baik itu akan sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk membuat dan juga menyimpan faktur, setidaknya untuk pelanggan yang memiliki sebuah sistem yang sangat canggih. Nah, untuk memahami sebuah konsep ini, kita harus memperhatikan kembali informasi yang disertakan dalam faktur penjualan pada gambar di samping, di mana faktur ini mengindikasikan kuantitas setiap barang yang dijual dan juga harga yang dibebankan untuk barang tersebut. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya harga biasanya ditetapkan pada saat pemesanan dilakukan dan juga kuantitas aktual yang terjual itu biasanya diketahui pada saat barang dagangan dikirimkan ke pihak pelanggan. Dengan demikian, sistem akuntansi perusahaan penjual sudah berisi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung jumlah penjualan pada saat barang dikirim. Selanjutnya ada ancaman dan juga pengendalian. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan adalah kegagalan menagih pelanggan, yang mana akan mengakibatkan hilangnya aset dan juga data yang salah tentang penjualan, inventaris, dan juga piutang. Selain itu, memisahkan fungsi pengiriman dan juga penagihan itu akan mengurangi resiko bahwasanya hal ini itu akan dilakukan secara sengaja. Jika tidak, apabila seorang karyawan yang menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan, mereka dapat mengirimkan barang dagangan ke teman tanpa menagih mereka. Nah, untuk mengurangi resiko kegagalan penagihan yang tidak sengaja ini, sistem IRP perlu dikonfigurasikan untuk secara teratur membandingkan pesanan, penjualan, dan juga tiket pengambilan, serta dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Selain itu, untuk sebuah sistem tanpa faktur, pengendalian itu melibatkan pencocokan pesanan penjualan dengan dokumen pengiriman, di mana manajemen perlu meninjau laporan tersebut secara teratur dan juga mengambil tindakan korektif dalam sistem berbasis kertas. Penomoran awal sebuah dokumen dan penghitungannya secara berkala diidentifikasi di mana pengiriman yang belum ditagih.
Kemudian selanjutnya ada maintains account receivable atau menjaga piutang. Pada dasarnya fungsi piutang yang melapor kepada pengawas itu menjalankan dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi pada faktur penjualan untuk mendebit akun pelanggan dan juga mengkredit akun tersebut saat pembayaran diterima. Berdasarkan prosesnya, ada dua cara dasar untuk memelihara piutang. Yang pertama yaitu metode faktur terbuka, lalu yang kedua ada metode saldo maju, di mana kedua metode ini berbeda dalam hal kapan pelanggan mengirimkan pembayaran, bagaimana pembayaran tersebut diterapkan untuk memperbarui berkas induk piutang, dan juga format laporan bulanan yang dikirimkan kepada pelanggan. Berdasarkan metode faktur terbuka, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Biasanya, dua salinan faktur dikirimkan melalui pos kepada pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayarannya, di mana salinan ini adalah dokumen penyelesaian yang disebut syarat pengiriman uang. Akan tetapi sebaliknya, berdasarkan metode saldo maju, pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan, bukan berdasarkan faktur individual, di mana laporan bulanan ini mencantumkan semua transaksi termasuk penjualan dan juga pembayaran yang terjadi selama bulan lalu dan memberitahu pelanggan tentang saldo akun terkini mereka. Pada umumnya, laporan bulanan ini memiliki bagian yang dapat disobek, di mana berisi informasi pracetak termasuk nama pelanggan, nomor rekening, dan juga saldo, di mana pelanggan diminta mengembalikan slip ini yang berfungsi sebagai pemberitahuan pengiriman uang dengan pembayaran. Selain itu, untuk mengkredit akun pelanggan atas barang yang dikembalikan, manajer kredit harus memperoleh informasi dari bagian penerima bahwasannya barang tersebut benar-benar dikembalikan dan ditempatkan kembali dalam inventaris. Nah, setelah mendapat pemberitahuan dari bagian penerima bahwasannya barang telah dikembalikan, manajer kredit ini akan menerbitkan nota kredit. Nah, yang mengesahkan pengkreditan akun pelanggan. Gambar di samping merupakan salah satu contoh dari nota kredit. Selanjutnya ada ancaman dan juga pengendalian. Kesalahan dalam pemeliharaan akun pelanggan dapat menyebabkan hilangnya penjualan di masa mendatang dan juga dapat mengindikasikan kemungkinan pencurian uang tunai. Pemeriksaan entry data yang dibahas sebelumnya pada bab 13 itu dapat meminimalkan resiko kesalahan dalam memelihara akun pelanggan. Misalnya nih, pemeriksaan validitas dan juga verifikasi loop tertutup dapat memastikan bahwasanya akun pelanggan yang benar sedang diperbaharui, dan juga pemeriksaan lapangan dapat memastikan bahwasanya hanya data numerik yang dimasukkan dengan untuk penjualan dan juga pembayaran. Selain itu, pembayaran pelanggan itu juga sering diproses dalam batch, sehingga total batch dapat memberikan cara tambahan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Secara khusus, jumlah semua pembayaran pelanggan yang diproses harus sama dengan perubahan pada total semua saldo akun pelanggan. Untuk memastikan bahwasannya semua pengiriman uang diproses, jumlah akun pelanggan yang diperbaharui harus dibandingkan dengan jumlah cek yang diterima. Rekonsiliasi ini sebaiknya dilakukan oleh orang lain selain individu yang terlibat dalam pemrosesan transaksi asli, karena hal ini memudahkan untuk menemukan kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan sendiri dan juga menyediakan sarana untuk mengidentifikasi kemungkinan kasus penipuan. Baik, selanjutnya di sini ada collecting case. Jadi di sini kita akan membahas mengenai dua metode utama untuk mengumpulkan kas dalam siklus pendapatan. Yang pertama di sini ada Electronic Fund Transfer atau EFT, dan ada Financial Electronic Data Change atau FEDI. Nah, EFT sendiri adalah sistem yang memungkinkan perpindahan uang secara langsung dari satu rekening bank ke rekening lain tanpa menggunakan cek kertas. Nah, dengan menggunakan EFT ini, perusahaan dapat mempercepat dan mengamankan transfer dana yang membantu meningkatkan aliran kas dengan mempercepat proses pembayaran dan penerimaan dana. Sementara itu, kalau FEDI atau Financial Electronic Data Interchange tadi adalah metode yang lebih maju karena mengintegrasikan informasi keuangan dengan transfer pembayaran. Adapun FEDI ini menggabungkan pembayaran dan data transaksi terkait seperti detail faktur atau remittance dalam satu transfer. Nah, hal ini tuh mempermudah perusahaan dalam melacak pembayaran yang masuk dan menghubungkannya dengan faktur yang sesuai. Dengan demikian, FEDI ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengumpulan kas karena mengurangi kebutuhan untuk rekonsiliasi manual.
Sebenarnya kedua metode ini sangat penting dalam siklus pendapatan karena dapat mempercepat pengumpulan kas, mengurangi keterlambatan, dan memastikan data transaksi itu dapat tercatat dengan akurat. Baik, selanjutnya di sini ada proses. Jadi pada slide ini kita akan melihat perbedaan antara sistem EDI dan EFT non-integrated dengan sistem FEDI yang terintegrasi sepenuhnya. Nah, dalam sistem EDI dan EFT non-integrated ini terdapat dua aliran data yang terpisah, di mana EDI atau Electronic Data Interchange ini mengirimkan data remittance atau informasi terkait pembayaran dari perusahaan A ke perusahaan B. Sementara EFT atau Electronic Fund Transfer ini menangani transfer dana sebenarnya dari bank perusahaan A ke bank perusahaan B. Nah, namun karena kedua aliran ini terpisah, perusahaan B ini harus melakukan upaya tambahan untuk mencocokkan data remittance dengan dana yang diterima. Sedangkan pada sistem FEDI, pembayaran dan data remittance itu digabungkan dalam satu transaksi yang dikirim dari bank perusahaan A ke bank perusahaan B. Nah, dengan begitu, perusahaan B ini menerima dana dan informasi pembayaran secara bersamaan, sehingga proses pencocokan pembayaran ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, singkatnya, metode non-integrated EDI atau EFT ini mengharuskan perusahaan itu untuk menangani dua aliran terpisah, sedangkan FEDI ini menyederhanakan proses dengan menggabungkan keduanya dalam satu transaksi. Hal ini itu dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan dalam proses pengumpulan kas pada siklus pendapatan.